Terkait perintah zakat cukup ada di Al-Quran. Udah, terkait khusus mengenai sholat, ini langsung Allah perintahkan Nabi untuk diangkat ke langit dan diajarkan secara langsung. Muhammad turun, ketemu Musa. Musa berkata, Ya. wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Tawar. Pergi lagi Muhammad balik. Ya kan? Padahal katanya menghadap itu katanya butuh waktu 50.000 tahun. Dulu di zaman Gajah Mada nggak ada Masjid Istiqlal, nggak ada. Bagaimana mungkin di zaman Gajah Mada dikatakan Gajah Mada melakukan perjalanan dari Majapahit ke Masjid Istiqlal? Oke, yang benar yang mana? Begini atau begini? Pertanyaan Mas Edis sudah saya jawab. Yang mana benar? Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, berarti waktu Isra Mi'raj diperagakan 2 kali. Tidak, bukan seperti itu. Loh, Bukan seperti itu. Bukan begitu. Gimana caranya? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baiklah, langsung saja kita komentari video ini. Lawan diskusi Edis sangat semangat untuk selalu membantah tiap narasi Edis. Pria ini tak tinggal diam, selalu memiliki jawaban untuk membantah Edis. Bahkan pria ini tersebut menjelaskan kepada Edis agar Edis bisa paham apa yang dia sampaikan. Namun Edis mengejar omongan pria tersebut dengan mendetailkan satu persatu jawaban lawan diskusinya. Topik yang mereka bahas diantaranya mengenai sholat, termasuk gerakan sholat juga, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita saksikan diskusi mereka. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukanlah kompetisi yang harus ada pemenangnya. Jadilah pendengar yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ramadan. Ramadan, silakan nyalakan kamera Anda. Kok gelap? Oke, Bang Ramadan Muslim, Bang. Bentar ya, saya ambil handset dulu ya, bentar. Oke, silakan, Bang. Silakan, kita tunggu. Ya, sambil menunggu Bang Ramadan, teman-teman ya, jangan lupa teman-teman, saya umumkan lagi bahwa akun asli Edis TV itu, teman-teman, kalau siaran langsung dia menyalakan kamera seperti ini. Inilah akun aslinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menonton di siaran lain ataupun dimanapun ya, yang nama channelnya itu bukan Edis TV, maka teman-teman pastikan itu bukan akun saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mencari tahu tentang saya silakan kalau klik di YouTube. Kalau teman-teman menonton di YouTube, klik saja di kolom pencarian itu Edis TV Channel ya. Jadi langsung ke channelnya langsung, atau di TikTok juga Edis TV juga ya teman-teman ya, seperti itu. Saya umumkan. Ya, sudah ada headsetnya Bang? Sudah Bang, silakan. Oke, baik. Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman karena siapa kita tuannya beda kalau pemahaman begitu? aja. Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan, bahasa Indonesianya. Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini, coba yang menjadi pertanyaan apa ini? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jadi yang mana? Yang Tuhan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid Bingungan. atau Tuhan sebagai arti. Dengar dulu, tidak bingung, tidak bingung. Tidak bingung. Tuhan, yang mana? Sebentar, yang Tuhan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad, baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Iya, dari kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Ya. Tuhan apa? Lawan katanya Tuhan. Hamba bisa. Hamba. Oke, berarti umat Muslim, Ya. umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya.
Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Syaiton, misal seseorang disebut hambanya Syaiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Syaiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Syaiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad, atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad, tapi mengikuti ibadahnya dari Muhammad. Mulai standar ganda. Dengar dulu. Kamu dengar dulu saya, biar kamu paham. Biar paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan tetapi kalau mengikuti Syaitan, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita kan mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Syaiton berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Syaiton, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi tadi beribadah kepada sekarang bukan. Oke, apa pengertian beribadah? Ibadah itu kata dasarnya apa? Beribadah itu mengikuti, sebentar. Mengikuti kata ajaran, dasar, dengar Bang, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Dengar, ibadah, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? Setuju, benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Iya. Menghambakan diri. Setuju? Iya. Nah, setuju. Kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul? Benar. Nah, sekarang kalau orang berabdu menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang, beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis, caranya gimana? Dengar. Saya dengar biar kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran kalian beribadah itu begini. Itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Nggak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya benar. Makanya sekarang aku bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad, yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar dulu, betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, dengar saya Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur.
Kami berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda berseru Muhammad kepada orang yang ada dalam kuburan. Itu bedanya kita, Bang. Secara logikanya, mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, saya balik pertanyaan. Di dalam iman kami, di dalam iman kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid yang melihat langsung peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan, ini iman kami. Di dalam kubur itu, malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Benar. Nah, makanya Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Ada hidup, ada kebangkitan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Makanya yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu adalah satu kebenaran mutlak. Sementara Anda mengikuti Muhammad, Anda taat patuh tunduk kepada Muhammad. Kami patuh taat tunduk kepada Yesus. Mau langsung ditelepon Juma dia kayaknya. Jadi begini Bang, kita nyata perbedaan kita, betul. Anda berseru-seru kepada mayat dalam kubur, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Setuju? Kalau pengertian Anda berseru-seru kepada yang mati, Anda berseru-seru kepada yang hidup, Anda tidak bisa membuktikan bahwa di mana hidupnya Yesus itu. Bang, itu perkara lain. Secara nyata. Itu perkara lain. Gimana? Sebentar. Anda tidak bisa membuktikan. Anda tidak bisa membuktikan. Bisa buktikan. Baik. Saya jawab ya. Buktikan. Saya jawab. Gini Bang. Kita ini bukan berbicara masalah pembuktian. Nanti Anda pun saya suruh membuktikan. Coba tunjukkan Allah ada nggak dia? Coba di mana Allah? Coba di mana dia? Oke, baik akan saya jelaskan. Allah bisa saya buktikan dengan adanya ciptaan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Saya juga bisa jawab begitu, Bang. Sama, saya juga bisa jawab begitu. Tadi saya tanya kamu bisa jelaskan. Coba jelaskan dulu. Begini, dengar dulu. Sebelum kamu tanya saya, kamu coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang Yesus yang kau anggap Tuhan itu adalah ada? Coba jelaskan. Nanti baru saya jelaskan. Saya jawab. Baik, Pak. Itu sama saja Anda dengan bertanya begini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Soekarno itu ada? Buktinya ada. Cara membuktikan bahwa Soekarno itu ada, bahwa ada keterangan para saksi mata bahwa namanya ini menyaksikan tanggal sekian dia begini, itu bukti bahwa Soekarno itu ada, betul? Benar. Nah, sekarang di dalam Bible kami tertulis, Yesus berpesan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang begini, engkau kalian semua ini murid-murid adalah saksiku, saksi. Makanya beritakanlah tentang semuanya yang kuajarkan kepadaku ini, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua yang telah dilihat. Nah, Bible adalah buku yang berisi kesaksian tentang peristiwa itu. Makanya Yesus berkata, ketika ada satu orang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia nggak percaya, omong kosong itu Yesus bangkit itu, nggak percaya dia. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada dia. Apa katanya? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada pesan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Anda. Ya kan? Maka Bible itu berisi kesaksian, dikatakan di dalam Bible. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Apa yang kami dengar. Apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri. Tentang firman yang hidup, yaitu Yesus. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Makanya saya percaya, Bang. Saya percaya. Sebentar. Dengan kesaksian para saksi mata saya percaya. Sebentar, stop.
Sebentar dulu Bang. Anda pun sebentar dulu. Biar belum selesai. Saya selesaikan Bang. Anda pun percaya dengan kesaksian para saksi mata, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ud dan seterusnya menuliskan tentang Muhammad. Anda pun percaya itu sama. Anda percaya kepada keterangan mereka, saya percaya kepada keterangan para saksi mata yang bersama Yesus. Anda juga percaya kepada para sahabat. Sebentar, sedikit lagi saya tutup. Dengar ya. Iya. Lalu tertulis di dalam riwayat, ada satu orang sahabat Muhammad yang tidak percaya bahwa Muhammad sudah meninggal. Namanya adalah Umar ibn Khattab. Dia cabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku ya. Lalu berkatalah Abu Bakar. Dia bacakan surat. Apakah jika Muhammad itu telah mati, telah meninggal, telah berlalu, maka kamu berpaling? Lalu kata riwayat itu dikatakan, maka teringatlah Umar bin Khattab akan ayat itu seolah-olah dia lupa. Pernah dengar riwayat itu? Bukan begitu ceritanya. Ya gimana ceritanya? Betul nggak Muhammad sudah meninggal dan dia tidak bangkit lagi? Benar, karena itulah bukti bahwa Muhammad bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah. Makanya itu saya bilang, makanya saya katakan kepada Anda, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup, Anda berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Berarti agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Di mana dosanya memangnya berseru? Kita bukan bicara dosa. Agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Anda menyalahkan seolah-olah menyerukan orang yang sudah mati itu berdosa? Saya nggak bilang dosa. Sebentar. Sebelum kita bicara apakah itu dosa atau tidak, kenapa Anda mempermasalahkannya kalau kan berseru-seru kepada yang mati? Bang, agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur sesuai dengan ajaran agamanya? Ya, saya tidak tahu agama yang lain. Saya pribadi, iya. Agama Islam. Saya pribadi ya. Oke, berarti agama Islam adalah agama yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Tidak semua, hanya kepada Nabi Muhammad karena kami mengagungkannya. Iya, bukan Muhammad. Dengar dulu. Dengar saya dulu. Jangan silakan. Kepada mayat-mayat. Kalau kepada mayat-mayat itu saya nggak bilang kepada mayat-mayat. Oke, kita pertegas saja mayatnya siapa. Kamu yang bilang pada mayat-mayat. Gini aja. Oke, yuk. Agama apakah yang berseru kepada mayatnya Muhammad? Islam. Oke, berarti Anda mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang umatnya berseru kepada mayatnya Muhammad? Iya. Ya sudah, selesai. Ya. Sedangkan kami tidak salah kan? Di dalam agama kami tidak berseru-seru kepada mayat, kami berseru kepada Yesus yang hidup. Itu iman kami. Dan sesuai dengan iman Anda berseru kepada mayatnya Muhammad. Oke. Mari kita saling memahami. Oke. Jadi begini Mas Edis ya. Jadi kita memang saya paham, saya juga punya banyak teman Nasrani. Cuman mengenai masalah pemahaman kita memang berbeda. Dari segala hal kita banyak yang berbeda. Pertama dari memahami memahami tentang iman, tentang istilahnya firman. Apa itu firman? Bagi kami firman itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Bisa dipahami? Sudah? Bisa saya tanggapi? Enggak, dengar dulu. Enggak, Anda paham maksud kan? Firman adalah perkataan tapi itu enggak ada di Quran. Yang silakan. Kenapa enggak ada di Quran? Bang, oke. Bang ya. Nah, tolong ini dicatat dan direkam, dibagikan kepada seluruh muslim yang ada di dunia ini. Silakan. Saya sudah 13 tahun. Makasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih support. Terima kasih ya. Makasih teman-teman. Saya nggak bisa balas satu-satu. Terima kasih yang sudah memberi saya gift di sini. Gini. Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Mungkin sudah lebih dari 100 kali saya khatamkan membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Saya bahkan tidak pernah menemukan satu orang muslim di bawah kolong langit ini yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Di dalam Al-Quran tidak pernah saya dapati
Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Musa, baru Musa menjawab, ada. Kalau Allah berfirman kepada Isa, baru Isa menjawab, ada. Allah berfirman kepada Adam menjawab, ada. Tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di dalam Al-Quran sungguh-sungguh tidak pernah saya temukan. Coba, di surat berapa, ayat berapa ada Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran? Silakan. Dengar. Oke. Terkait masalah langsung Allah yang berfirman kepada Muhammad, memang tidak ada. Tidak ada. Sudah diakui ya? Oke, buat dulu pengakuan, Pak. Iya, memang pengakuan dulu. Iya, buat benar. pengakuan. Benar, memang tidak ada. Oke, buat pengakuan secara dulu. langsung bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad secara langsung. Betul? Benar. Tuh, lihat itu Muslim. Lihat. Iya. Allah tidak dengar berfirman langsung kepada karena Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril, tidak kepada Nabi Muhammad langsung. Karena Jibril apa? Dengar kepada dulu, Muhammad. Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, di ayat berapa, surat berapa? Silakan. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana di situ Muhammad Jibril? dengan nama Tuhanmu. Di mana di situ Jibril? Di mana di situ Jibril yang berfirman? mengajarkan. Makanya dengar saudara biar kamu paham. Silakan. Jadi berhubung karena Allah tidak langsung kepada Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya Jibril langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu seruan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sifatnya diajarkan dia kepada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memang real, tidak mengarang dan tidak mengada-ngada, tidak menulis sendiri Al-Quran itu. Karena sifatnya Al-Quran itu turun, dihafalkan dan turun secara berkala, tidak langsung plak Al-Quran. Bukan seperti itu, saudara. Sudah? Paham? Sudah? Sudah, silakan. Baik. Berapa lama Al-Quran turun? Saya kurang tahu berapa lama. Intinya Al-Quran itu terakhir turun. Saya lupa juga. Saya lupa ini. Baik. Di dalam pemahaman orang Islam, turunnya Al-Quran itu katanya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Betul? Saya lupa. Jujur saya lupa. Baik. Saya akan bantah semua apa yang Anda katakan. Baik. Pertama, Anda mengutip satu surat, yaitu surat Al-Alaq. Ya, Anda katakan bahwa di situ Jibril yang berkata kepada Muhammad. Tapi sayang, itu tidak ada dalam Al-Quran itu sendiri. Lu nggak ada. Di situ tiba-tiba, sebentar. Tadi abang bicara, ya kan? Iya. Nah, begini, di situ tidak ada kata-kata Jibril. Kalau ada di situ kata-kata Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada cerita bahwasanya Jibril datang kepada Muhammad. Apalagi datangnya di gua, di tempat gelap. Nggak ada, Bang. Itu semua narasi-narasi yang tidak berasal dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Anda katakan, itu Quran itu turunnya secara bertahap, dihafalkan oleh para sahabat. Saya bantah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Qamar. Apa dikatakan di dalam surat Al-Qamar? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada satu malam. Satu malam, Lailatul Qadar. Coba dicek. Tolong semua muslim coba dicek. Al-Quran itu diturunkan satu malam. Kata Al-Quran. Tapi kata ulama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Besok nggak tahu lagi nambah 22 jam, 22 detik. Begini, makanya begini. Anda harus bisa membedakan apa kata Al-Quran dengan apa kata ulama. Saya ini mempelajari Al-Quran, sedangkan kalian mempelajari ajaran ulama. Makanya apa yang saya baca dari Al-Quran dengan apa kata orang Islam beda. Banyak contoh-contohnya. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu kata Al-Quran. Tapi kata orang Islam, sholat itu begini.
Begini sholat, kata orang Islam. Kata Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Coba, yang mana yang benar? Yang mana? Sholat itu mencegah perbuatan mungkar atau begini? Coba. Begini. Apa fungsinya begini? Saya jelaskan. Saya jelaskan. Yang Anda sampaikan, bagaimana cara sholat, itu yang Anda bilang tadi. Cara sholat, Allahu Akbar. Itu cara sholat. Dengar ya. Di Quran surat itu berapa? Cara sholat. Di Quran surat berapa? Apanya? Di Quran surat berapa bahwa cara sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini? Coba, di Quran surat berapa? Saya, kalau di Quran, untuk tentang gerakan sholat memang tidak ada. Makanya saya bilang, Bang, Anda ini sudah ngarang. Anda ini tidak ngarang dari mana? Al-Quran. Makanya saya bilang, kalian tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Saya bisa pastikan. Nggak percaya sama Al-Quran? Oke. Sekarang, Bang. Oke, silakan. Sekarang begini. Iya. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas, Bang. Lompat saya dari Monas. Siap. Bukan hanya Anda. Silakan. Kalau bisa Anda bawa orang Islam ke sini, dia terbukti percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bukan hanya Anda. Ya. Nanti Anda nggak bisa buktikan nanti. Baik, kita tes. Nih, baik, sebentar, saya ganti dulu background saya, Bang, ya. Saya ganti background saya. Iya, silakan. Saya ganti background saya dulu. Apakah betul bahwasanya umat muslim... Aduh, malah background yang ini muncul. Ya, teman-teman ya, kalau mau support Edis TV, teman-teman bisa support ke sini ya, teman-teman ya. Nah, baik. Sebentar. Enggak apa-apa, kita seling-selingi. Oke ya. Nih, kita kasih background yang ini ya. Apakah umat muslim itu percaya kepada Al-Quran? Nah, ini. Ya. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Bukan hanya kamu. Seluruh umat muslim kalau sempat bisa membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran, saya berjanji akan terjun dari Monas. Saya janji akan terjun dari Monas. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Silakan. Al-Quran berkata bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, lengkap, terperinci, disusun ayatnya secara terperinci, dan menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak percaya? Kok nggak percaya? Percaya. Barusan tadi kamu bilang, saya nggak percaya, siapa? Barusan tadi kamu bilang bahwa gerakan sholat tidak dijelaskan Al-Quran, betul? Benar. Padahal Al-Quran berkata bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, benar? Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat. Bang, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul atau salah? Menjelaskan, benar? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Begini, dengar ya, dengar. Nggak percaya kan? Mereka nggak percaya. Percaya. Oke, kalau kamu nggak percaya, kalau Anda percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, mengapa kamu tidak percaya bahwa tata cara sholat dijelaskan oleh Al-Quran? Dengar. Supaya paham, saya sudah dengar ini pertanyaan kamu ini sudah saya dengar beberapa kali, cuman tidak ada yang bisa menjawab. Saya akan jawab. Ketika mengenai sholat, Allah perintahkan langsung Muhammad, itulah peristiwa namanya Isra Mi'raj. Di mana? Untuk dengar dulu, gini. dengar. Silakan. Ya, dengar dulu kawan, dengar dulu biar paham. Perintah tentang sholat, khusus hal ini Allah langsung mengisra mi'rajkannya Rasulullah. Udah saya tanggapi? Sebentar dulu, biar paham ini. Jadi supaya yang lain teman-teman juga tahu. Terkait ibadah lain seperti puasa cukup di Al-Quran. Terkait perintah zakat cukup ada di Al-Quran. Udah, terkait khusus mengenai sholat, ini langsung Allah perintahkan Nabi untuk diangkat ke langit dan diajarkan secara langsung. Makanya umat Islam tidak hanya dengan cuman Al-Quran, tapi diajarkan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah. Makanya kami berpedoman kepada dua. Pertama Al-Quran, kedua hadis atau istilahnya hadis-hadis Rasulullah. Sudah bisa saya tanggapi? Seperti itu. Bisa saya tanggapi? Baik. Silahkan. Baik. Pertama, Anda telah memfitnah Allah. Anda memfitnah Allah dengan mengatakan bahwa Allah menyuruh Muhammad untuk menunjukkan kepada umat muslim gerakan-gerakan sholat. Betul? Benar. Baik. Di Quran surat berapa, ayat berapa,
Ada pernah Allah berfirman, wahai Muhammad, tunjukkanlah gerakan sholat kepada umat muslim. Tidak ada. Itu fitnah yang keji. Nggak ada dalam Al-Quran. Sebentar Bang, Anda kan udah ngomong, saya gantian. Ya, silakan. Ya kan? Silakan. Nggak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada kaum muslimin gerakan orang sholat. Tidak pernah ada Anda fitnah yang keji. Anda lupa. Saya tanggapi dulu. Anda sudah belum lupa. Selesai Bang, saya tanggapi. Silakan. Lama betul, tanggapi itu lama betul. Iya dong, kalau saya kan terperinci orangnya, ya kan? Yang kedua, terperinci tapi salah. Kalau memang Allah pernah berfirman kepada Muhammad, maka firmannya itu pastilah diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang tidak ada. Kemudian Anda memfitnah Isra wa Mi'raj. Pertama, cerita Isra Mi'raj dikatakan bahwa Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ya, naik ke menghadap kepada Allah. Tadi Anda mengatakan Allah tidak pernah berfirman langsung. Sementara sekarang Anda mengatakan Allah berfirman langsung. Itu sudah kontradiksi. Sebentar. Bodoh atau gimana nih? Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi semua. Oke, saya kasih waktu untuk menanggapi semua. Ini sudah kontradiksi, ya. Kemudian, kemudian masalahnya begini. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij, ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, Jibril ketika dia naik menghadap kepada Allah membawa urusan, itu dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Makanya disuruh bersabar. Memang Jibril naik satu hari, tapi satu harinya itu di dalam bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya Bang, kalau Anda percaya Isra Mi'raj, harusnya Anda percaya Muhammad belum turun. Karena masih 50.000 tahun. Sekarang baru berapa? Baru 1.500 tahun. Masih ada berapa puluh ribu tahun lagi yang belum ini. Itu pertama. Kemudian kejanggalan lagi Isra Mi'raj. Dikatakan di dalam Isra Mi'raj itu dikatakan begini. Ketika di situ disebutkan Muhammad menghadap kepada Allah, lalu dikatakan, wahai Muhammad, diperintahkan kepada kamu supaya sholat 50 kali sehari. Bayangkan Bang, 50 kali sehari. Orang kalau mau sholat Bang, menurut Anda ambil air wudhu, cuci, kumur. Itu saya umpamakan Bang, satu kali mau sholat itu butuh waktu sekitar 15 menit. 15 menit. Anda kalikan 15 menit itu dengan 50 kali. Anda mau kerja, mau makan, mau ngasih nafkah kapan? Anda mau bercengkrama dengan keluarga kapan? Gak masuk akal Bang. Nyuruh sholat 50 kali sehari itu tidak masuk. Sebentar, nanti Anda tanggapi semua. Baik. 50 kali sehari itu tidak masuk akal. Karena itu mustahil akan dilakukan oleh manusia. Apakah Allah bercanda waktu dia nyuruh 50 kali? Apakah serius? Lalu dikatakan Allah turun. Muhammad turun. Ketemu Musa. Musa berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Tawar. Pergi lagi Muhammad balik. Ya kan? Padahal katanya menghadap itu katanya butuh waktu 50.000 tahun. Makanya nggak tahu itu. Belum tambah lagi tuh mungkin. Nah gini. Turun 45. Balik lagi ke Musa. Tidak jadi. Ya kan? Turun lagi. Terus. Sampai ujung-ujungnya 5 kali. 5 kali akhirnya. Musa masih bilang, umatmu nggak akan sanggup umatmu katanya. Balik lagi. Lalu dikatakan dalam narasi itu, Muhammad bilang begini, sesungguhnya aku sudah merasa malu katanya. Jadi bayangkan, subhanallah, 5 kali sholat itu ternyata dapatnya itu akibat tawar-menawar. Itu pun masih disuruh Musa untuk nawar, tapi Muhammad malu. Jadi bukan ada dalam Al-Quran bahwasanya sholat itu 5 kali. Kalau memang di dalam Al-Quran tertulis bahwa sholat itu 5 kali sehari, seharusnya ketika Allah menyuruh Muhammad, wahai Muhammad sholatlah sekian, turun 45 turun. Harusnya nggak begitu narasinya. Harusnya Muhammad sudah sejak awal bilang begini, ya Allah, bukankah engkau dengan perantaraan Jibril berkata di dalam Qur'anmu
bahwa engkau memerintahkan umatmu sholat 5 kali sehari. Kenapa engkau sekarang memerintahkan sholat 50 kali? Harusnya ketika Musa menyuruh Muhammad untuk menawar lagi yang sudah 5 itu, harusnya Muhammad bilang begini, wahai Musa, memang sudah tertulis di dalam Quran 5 kali. Bukan dengan kata-kata saya sudah malu. Jadi sholat 5 kali sehari itu bukan ada di dalam Al-Quran, tapi ada dalam cerita Isra wa Mi'raj. Demikian. Oh, satu lagi. Nanti Anda tanggapi. Demikian. Kemudian yang kedua, masalah Isra Mi'raj dikatakan begini. Ya. Ya kan? Ya. Maha suci Allah. Surat Al-Isra ayat yang ke-1. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Itu ayat akan menjadi sebuah masalah dalam sisi sejarah. Begini, gini, penamaan Masjidil Haram, penamaan itu, ya, itu ada ketika munculnya agama Islam. Sebelum agama Islam muncul, tidak pernah itu disebut Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Itu adalah diharamkannya peperangan. Nah, pengharaman peperangan itu terjadi sebelumnya. Jadi penyebutan Masjidil Haram sendiri itu bermasalah. Karena penyebutan itu adanya setelah adanya agama Islam. Kemudian penyebutan Masjidil Aqsa. Ini lagi, penyebutan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menurut riwayat sejarah itu tidak pernah dibangun oleh Muhammad. Bagaimana mungkin nama tempat di daerah lain yang tidak pernah didatangi oleh Muhammad waktu dia hidup, tapi yang ngasih nama orang Arab, Masjidil Aqsa. Sedangkan pemberian nama Masjidil Aqsa itu setelah Muhammad meninggal, itu sama saja begini. Dulu di zaman Gajah Mada nggak ada Masjid Istiqlal, nggak ada. Bagaimana mungkin di zaman Gajah Mada dikatakan Gajah Mada melakukan perjalanan dari dari Majapahit ke Masjid Istiqlal? Udah jelas-jelas ini karangan orang yang menulis setelah Masjid Istiqlal berdiri. Nah, silakan tanggapi. Silakan. Baik. Saya tanggapi yang terakhir ini karena kamu juga sudah menfitnah, tidak mempunyai bukti dan data bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada setelah Nabi tiada. Begitu maksud kamu? Silakan, ini waktu Anda. Saya beri Anda kesempatan supaya tidak saya potong. Jadi pertama begini, Mas Edis pertama terkait mengenai firman Allah tadi. Pertama bahwa saya ingatkan kembali kepada Mas Edis mengenai Al-Quran. Al-Quran itu tidak diturunkan langsung secara blak. Itu hanya diturunkan dari melalui malaikat Jibril, difirmankan oleh Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu poinnya. Nah, terkait mengenai masalah Isra wal Mi'raj, kenapa Allah tidak menurunkan langsung di dalam Al-Quran? Itu karena supaya Allah mengajarkan secara langsung terkait bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sehingga Allah langsung memerintahkan kepada Jibril untuk membawa Nabi Muhammad. Saya langsungkan aja, mengapa bisa begitu cepat? Sepertinya Mas Edi sebenarnya sudah belajar, baru sudah tahu, bahkan sudah membaca terkait kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad bukan seperti kendaraan yang kita ada di Indonesia, yang di dunia ini. Berarti Mas Edi sudah membaca bahwa Nabi Muhammad itu naiknya pakai buruk, tapi Mas Edi tidak menceritakan kendaraan itu. Dan buruk itu Allahu a'lam bishawab. Seperti apa kecepatannya kita tidak tahu. Nah, dan Mas Edris lupa bahwa mereka tuh khususnya Nasrani berkonsep bahwa Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Juga demikian, kalau sudah Allah berkehendak untuk memerintahkan Nabi Muhammad untuk datang ke sisinya, kenapa tidak? Kan begitu. Ya kan? Nah, itu poinnya. Jadi terkait mengenai perjalanan Isra wal Mi'raj, sepertinya Mas Edi sudah banyak tahu, sudah banyak belajar tentang itu, hanya tidak jujur, tidak mau menceritakan secara keseluruhan bahwa bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra. Mas Edi tidak mungkin tidak tahu bahwa pada ketika Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj atau istilahnya perjalanan ke Sidratul Muntaha menggunakan dengan buruk. Mas Edi dusta, tidak mau menceritakan yang sebenarnya.
Mas Edis itu dusta. Tidak mau menceritakan bahwa sudah tahu tapi tidak mau menceritakan. Hanya mengambil sepotong-sepotong yang orang-orang lain yang tidak tahu, dan mereka hanya sebatas menceritakan seolah macam-macam kegiatannya angan-angan begitu aja. Padahal Mas Edis sebenarnya sudah tahu, hanya menutupi kebenaran yang sudah ada. Saya sudah baca ilmu pengetahuan Mas Edis. Mas Edis memang orangnya yang pintar membolak-balikkan kata, pintar memanipulasi bahasa, sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh Mas Edis adalah benar. Nyatanya Mas Edis dusta dengan pengetahuan yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi lagi, tanggapi. Silakan. Jadi begini ya, Bang Ramadan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya. Di detik yang sama, Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kenapa? Karena Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan tentang tata cara sholat. Benar. Anda tidak percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan apapun yang Anda tanyakan tentang agama Islam. Bolak-balik. Ini pertanyaan bolak-balik Mas Edis. Sudah saya sampaikan tadi. Iya, begini. Dengar, makanya kalau dengar. Anda percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, Mas Edis, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan tata cara sholat? Mas Edis lupa bahwa umat muslim tidak hanya menggunakan Al-Quran untuk beristihad, akan tetapi ada hadis Rasulullah. Baik, kita turuti kemauan mereka. Baik. Silakan. Jadi menurutmu Muhammad diajarkan tentang gerakan-gerakan sholat, betul? Benar. Oke, sekarang yang benar yang mana, Bang? Posisi takbiratul ihram menurut mazhab-mazhab itu beda-beda. Ada yang begini, ada yang di depan begini. Betul? Betul? Benar. Masalah kunut dan tidak kunut. Ya kan? Benar. Betul. Nah, sekarang begini, yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda. Iya. Sebenarnya yang mana yang benar? Posisi takbiratul ihram yang benar yang mana? Begini atau begini? Yang mana yang benar? Menurut yang saya pelajari, keduanya itu benar. Silahkan memilih. Jadi gerakan yang benar yang diajarkan waktu Isra Mi'raj yang mana? Apakah ada dua? Tidak ada yang salah. Sebentar. Apakah Allah memperagakan gerakan sholat 2 kali? Atau 1 kali? Tidak. Oke, kalau 1 kali yang benar waktu takbiratul ihram yang benar yang mana? Gini atau begini? Begini Mas Edis, dengar dulu sebentar. Kan sudah saya bilang, Bang, makin diikuti makin terbukti dustanya saudara. Di mana dustanya? Emangnya Abang bilang tadi dua-duanya benar. Abang bilang tadi dua-duanya benar, betul? Benar. Oke, yang benar yang mana? Begini atau begini? Pertanyaan Mas Edis sudah saya jawab. Yang mana benar? Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, berarti waktu Isra Mi'raj diperagakan 2 kali. Tidak, bukan seperti itu. Bukan begitu. Gimana caranya? Berarti harusnya diperagakan 2 kali. Bukan seperti kalau itu. Dua-duanya benar. Begini Mas Edis. Gimana? Dengar Mas Edis. Dengar. Sallu kama ra'aituni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Masalahnya begini, yang dilihat Muhammad waktu mereka sholat, waktu umat melihat Muhammad sholat itu yang benar yang mana? Yang begini atau yang begini? Kalau Anda bilang dua-duanya. Mustahil dua-duanya, karena waktu Isra Mi'raj cuma diajarin 1 gerakan. Pertanyaan saya, dari mana tahu Mas Edis kalau Allah mengajarkan 1 gerakan? Berarti kalau dua-duanya benar, berarti Allah memperagakannya 2 kali. Belum tentu. Lu gimana? Kayak gitu kalau begitu yang mana yang diperagakan? Dengar. Begini benar. Begini juga benar. Dengar. Dua-duanya benar. Aduh. Begini Mas Edis, dengar. Mas Edis mengklaim seolah-olah ini membedakan antar orang berjalan. Mana orang berjalan yang benar antara berjalan melenggok-lenggok dan berjalan lurus? Itu gini Bang. Sama. Dengar dulu Bang. Saya ini penggemar Wiro Sableng. Pendekar kapak maut kapak maut naga geni 212.
Saya Iya, dulu pantas paling gendeng masih ketinggalan. gitu. Dengar bang, dengar. Di kampung Iya. saya, di kampung Pantas halaman gendeng, ya? saya, waktu saya masih kecil dulu. Iya. Ya, saya Ya. ini sangat tergila-gila dengan Wiro Sableng. Makanya waktu kecil tuh saya tulis Iya. 212, ya kan? Wah, Ya, saya kemana-mana. ya, gendeng kan? Iya, namanya saja gendeng. Makanya karena, jadi saya tahu waktu pukulan matahari, gerakannya itu begini. Cot, itu pukulan matahari. Nggak ada pukulan matahari begini-begini, nggak ada. Itu makanya saya bilang gerakannya sama. Nah sekarang apakah ada 2 jurus? Takbiratul ihram yang mana yang benar? Takbiratul ihram begini atau begini? Anda bilang dua-duanya. Berarti waktu Allah diperagakan berarti 2 kali gerakan. Betul? Begini Mas Edis, terkait mengenai pergerakan sholat, dengar, terkait mengenai gerakan sholat, sepanjang yang sesuai dengan yang diajarkan di dalam hadisnya Rasulullah, itu silahkan dibuat. Paham? Nah, sebenarnya begini, cuma bisa saya lagi atau mau teruskan? Dengar, saya dulu sebentar, saya dulu. Silakan. Yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis untuk gerakan sholat takbiratul ihram, kita contoh takbiratul ihram itu sebaiknya untuk laki-laki itu berada di antara telinga. Sebaiknya untuk laki-laki seperti ini. Bagi perempuan sebaiknya begini. Nah, dengar. Untuk perempuan sebaiknya begini di sini. Jadi gerakan sholat waktu Jibril memperagakan, inilah gerakan sholat untuk laki-laki, inilah gerakan sholat untuk perempuan, begitu. Saya tidak mengklaim tentang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja kami hanya dengar dulu. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Kami hanya mengikuti sunnatullah yang disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kami tentang bagaimana cara tatanan sholat, kami mengikutinya. Jadi kalau kami tidak bisa mengklaim istilahnya Allah begini, Allah mengajarkan begini, bukan seperti itu. Itu bukan hak prerogatif Tadi barusan abang bilang dua-duanya benar. Sekarang bukan hak prerogatif. Karena yang benar bang. Karena kami tidak ada klaim. Masalahnya di mana salahnya antara begini dan begini? Baik, saya jawab. Di mana salahnya? Saya jawab. Baik, salahnya banyak sekali. Gini bang. Di mana salahnya? Pertama-tama Anda mengklaim bahwa Anda sholat seperti Muhammad sholat, seperti yang ada hadis yang barusan Anda katakan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Benar. Sekarang kita teliti. Pertama begini. Baik. Apakah itu mengenai bahasa atau gerakan? Kalau menurut saya itu nampaknya soal gerakan, bukan soal bahasa. Jadi kalau ada muslim bilang, memang ada. Sebentar dulu, Pak. Saya kan belum selesai. Muhammad berkata itu kepada orang apa? Pastilah dia berkata itu kepada orang Arab juga. Karena sahabat-sahabatnya juga orang Arab, orang-orang Quraisy. Pastilah waktu Muhammad berkata, seperti saya sholat, pasti itu bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakannya. Makanya kalau ada orang bilang, sholat harus bahasa Arab. Di mana kata-kata sholatlah harus bahasa Arab? Nah itu pertama. Kemudian yang kedua. Masalah seperti saya sholat. Ketika Muhammad sholat, yang benar yang mana? Kunut atau enggak kunut? Sampai sekarang belum kelar. Takbiratul ihram. Apakah begini atau begini? Sampai sekarang juga belum kelar. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Beda-beda sholatnya. Bacaan basmalah saja waktu Al-Fatihah beda-beda. Ada yang basmalahnya dibaca, ada yang basmalahnya tidak dibaca, ada yang nyari jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Lalu saya teringat kepada sebuah hadis. Ada hadis bilang begini. Umat muslim. Pintar Mas Edis pintar, banyak tahu bahas hadis nih. Jelas. Saya tuh sudah belajar agama Islam 13 tahun. Mudah-mudahan logik. Kalau mau berguru agama Islam sama saya. Tapi mudah-mudahan Mas Edis tidak dusta dengan yang Mas Edis pelajari. Saya tidak dusta. Begini, dikatakan di situ, silakan. dikatakan begini, bahwasanya umat muslim dalam mazhab-mazhab itu berbeda-beda. Lalu ada hadis yang berkata begini, sesungguhnya Muhammad membolehkan orang Islam itu berbohong atau berdusta di dalam 3 perkara.
Salah satu perkara yang dibolehkan silakan. umat muslim berdusta tentangnya, yaitu dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Contoh, saya kasih contoh. Masalah kunut dan tidak kunut. Ada yang bilang kunut, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ya kan, bacaan basmalah, ada yang dibilang baca keras. Sekarang begini, bagaimana solusinya supaya tidak bertikai, supaya umat tidak bertikai? Nah itu, ada hadis yang mengatakan boleh kau berdusta dalam 3 perkara. Sebentar bang, sebentar. Artinya apa? Artinya apa? Enggak, satu-satu enggak. Biar jangan lupa, supaya tidak bertikai antara kunut dan tidak berkunut. Sebenarnya kalian boleh berbohong. Allah bilang aja lah Muhammad kadang kunut, kadang nggak kunut. Ya, oh Muhammad tuh kunut. Oh kadang nggak kunut. Kan boleh berdusta untuk mendapatkan pihak yang bertikai. Sebentar. Tapi sayang, Sebentar, tunggu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Enggak, tunggu. Nanti lupa, nanti saya lupa. Nanti saya lupa, tunggu sebentar. Jangan, Mas, sebentar. Terkait hadis yang Mas Edi sampaikan, bukan ke sana arahnya. Pertikaian yang boleh kita berbohong itu ketika ada orang yang ingin mencoba untuk membunuh seseorang. Bukan agar pembunuhan itu tidak terjadi, kita bukan ke sana Mas Edi, salah pemahaman. Tidak ada mengenai tentang istilahnya. Nggak ada hadisnya bunyi. Berarti Mas Edi nggak tahu ceritanya seperti apa. Kutip hadisnya. Nggak ada di situ masalah pembunuhan. Mas Edis coba di mana Mas Edis mendapatkan pengertian tentang masalah perbedaan itu tentang mengenai perbedaan hadis itu berbunyi begini. Coba. Hadis silakan. itu berbunyi begini. Bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim berdusta dalam 3 perkara. 1, di dalam peperangan. Ya. Nggak ada di situ dalam bilang mau bunuh, enggak. Kedua, dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih. Nggak ada di situ berselisih dalam hal pembunuhan, nggak ada. Berselisih, titik. Berselisih itu luas. Sebentar bang, jangan Anda katakan bahwa aduh katanya saya bisa ngomong ini, dipotong terus. Kemudian dalam Mas Edis begini, sebentar. Mas Edis melarikan Mas Edis itu mengalihkan antara mengenai tentang perselisihan, melarikannya kepada perbedaan mazhab, bukan ke sana arahnya. Oke, terjadi nggak perselisihan antar mazhab? Kutanya sama abang, terjadi perselisihan nggak antara mazhab? Perbedaan mazhab benar adanya. Itu dan bisa dimaklumi. Nah, iya benar perselisihan, tapi tidak menjadi pertikaian. Perselisihan belum tentu menjadi pertikaian. Nah, makanya saya perselisihan bilang untuk mendamaikan pertikaian itu supaya tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi saling membunuh satu sama lain, maka diizinkan boleh berdusta. Makanya bilang aja, oh kadang-kadang kunut, kadang-kadang nggak kunut, boleh. Gimana? Itu Mas Edis berdusta. Ini dengar penonton. Ini pelarian. Ini pelarian framing. Mas Edi sudah framing. Ini melarikan, tidak ke sana arahnya. Sebenarnya terkait mengenai istilahnya bolehnya berbohong. Jika ada seseorang yang ingin membunuh seseorang yang lain, Anda boleh berbohong. Kenapa? Karena supaya jangan terjadi pembunuhan. Itu penjelasan Anda, bukan hadisnya. Hadisnya tidak berbunyi begitu. Pendapat. Sama, Anda juga demikian. Hadisnya tidak berbunyi masalah pembunuhan, Bang. Hadisnya berbunyi masalah pertikaian. Hadisnya juga tidak berbunyi tentang masalah perbedaan pendapat. Itu sekarang aku tanya sama abang, terjadi pembunuhan. Kalau perbedaan pendapat belum tentu. Nah, silakan. Oke, bang. Jujur, sama-sama jujur. Mas ini juga jujur ya. Jangan berdusta. Sekarang saya tanya. Silakan. Sekarang saya tanya. Betul atau tidak? Ya. Pertikaian antara sesama umat muslim memakan korban. Betul atau tidak? Dan dia dari perspektifnya seperti apa? Pertikaian apa dulu? Bang, saya tanya. Pertikaian sejarah membuktikan. Sebentar dulu bang. Sejarah membuktikan pertikaian antar golongan di dalam agama Islam memakan korban banyak jiwa, betul? Saya tidak tahu pertikaian apa yang Anda maksud. Nggak tahu katanya. Nggak jelas. Nggak jelas. Di Timur Tengah. Tidak jelas. Sebentar dulu. Aduh, di Timur Tengah sana itu pertikaian sesama Muslim antara Syiah dan Sunni, saling bunuh membunuh. Lu abang nggak tahu.
antara lu Bang, antara Bang, dengarkan dulu Bang. Bang, dengarkan ya Bang ya. Di dalam agama Islam, apalagi di Timur Tengah sana, mereka bertikai Bang. Bertikai. Lu kok abang nggak ini? Coba lihat Timur Tengah itu hancur gara-gara apa? Gara-gara Israel yang didukung oleh Amerika sehingga terjadi pembunuhan itu. Makanya saya bilang apapun terbukti itu dunia bro. Apapun masalahnya Israel penyebab. Heran lo yang disalahin Yahudi, ketika Muhammad meninggal, konflik antara umat Islam itu terjadi. Antara Muawiyah dan Ali bertikai, terjadilah perang Siffin. Antara Ali dan Aisyah bertikai, terjadilah perang Jamal. Terjadilah perang Karbala. Perang mereka, kalau ditanya umat Muslim, itu kan karena adu domba Wahyudi. Itu karena adu domba Abdullah bin Sabah. Masa kalian yang bertikai yang disalahin Wahyudi? Kenapa sih Israel selalu salah di mata Anda? Apa salahku? Begini. Israel. Nah, dengar. Oke, saya jawab. Terkait perperangan yang terjadi di Timur Tengah dari sejak meninggalnya Rasulullah, itu biasa adanya istilahnya orang yang istilahnya mencoba membelot. Sedangkan masa Rasulullah, di saat masa Rasulullah hidup aja masih banyak yang membelot, apalagi setelah beliau meninggal. Ya wajar, itu biasa, namanya Islam sedang berdiri tegak, sudah saatnya Islam sudah berkembang. Memang banyak istilahnya apa namanya provokator yang mau mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Memang seperti itu. Wallah, saya nggak bisa menjelaskan di sini karena ini media sosial. Betul tidak Wahyudi? Nggak enak. Bisa jadi. Wahyudi lagi Israel. Bang, bisa jadi. Kalau iklan apapun makannya, minumnya teh botol susu. Kalau ini dengar Mas apapun Edis, masalahnya Israel yang salah. Ya. Gimana ini Bang? Dengar. Karena Allah mengajarkan kami, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millah. Cukup saya menjelaskan itu. Oke, sekarang saya tanggapi. Ketika menantunya Muhammad, yaitu Ali bin Abu Thalib dan Aisyah berkonflik di dalam perang Jamal, siapa yang salah? Menurut Anda siapa salah? Loh, saya tanya Anda Muslim kan? Aisyah. Anda tahu? Aisyah dengan pasukannya bersama dengan Zubair bin Awam, bersama dengan Tolha. Terus Ali dan pasukannya, mereka bertemu di Basrah dikatakan. Lalu mereka bertempur, ribuan kaum muslim tewas di situ. Sekarang saya tanya, yang benar yang salah mana? Ali atau Aisyah? Jangan berusaha, sebentar. Yang salah Aisyah atau Ali? Kedua-duanya tidak ada yang salah. Yang salah itu para pengikut mereka yang mencoba berselisih. Saya bilang boleh berdusta di dalam hal mendamaikan orang yang bertikai. Oh, Aisyah itu baik. Oh, bilang sama Aisyah, oh Ali itu baik. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam memang boleh mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, itu boleh berdusta. Karena pada saat itu, dengar Mas Edis, nggak berat. Mas Edis wajar, saya maklum karena kalian akan mencoba untuk mempermainkan kepada hal yang lain. Bagi kami sebenarnya di saat sesuatu sama kayak seperti Indonesia, ini kita contohkan di Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka, siapa yang coba menghancurkan Indonesia? Apakah dari negara lain? Tidak. Tetapi orang Indonesia itu sendiri yang mencoba mempertikaikan. Begitu juga demikian ketika Islam di saat itu sedang jaya-jayanya, timbullah dari pihak satu sama lain mencoba untuk memprovokasi. Sehingga timbullah bentrok. Itu kita maklum. Bentrok antara siapa? juga mengatakan demikian. Bentrok antara siapa dan siapa? Ya ujungnya sesama Muslim biasa. Memang sesama Muslim jadi berperang gara-gara. Saya tangkapi ya. Saya tangkapi. Baik, kalau kita pelajari, Bang, seperti ku bilang, makin dalam kau pelajari agama Islam, Bang, makin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Baik. Tidak. Menurut hadis, demi Allah dia akan tidak. Ya, karena abang tidak baca serius. Dengarkan. Di dalam hadis tertulis. Karena kamu berdusta, kamu sudah baca tapi kamu berdusta. Silakan. Baik, dengarkan.
Di dalam hadis tertulis bahwasanya sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Ya. Betul? Betul. Betul? Nah, kalau bagaimana mungkin Anda percaya bahwa generasi para sahabat itu adalah generasi yang terbaik di antara anak-anak yang pernah dilahirkan manusia. Tapi di detik yang sama Anda percaya mereka diadu domba macam ayam jago. Bagaimana mungkin generasi terbaik Anda pandang sebagai satu kaum yang mudah diprovokatori, yang mudah diadu macam ayam? Bagaimana mungkin? Makanya ku bilang, Bang. Makanya ku bilang. Saya jawab. Sedikit Bang. Makanya ku tanggapi. Gini. Banyak kali pertanyaannya. Pertama-tama, itu juga bertentangan dengan hadis yang lain. Muhammad pernah berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya hanya yang satu golongan yang akan masuk surga. Sementara yang 72 lainnya tidak. Betul? Benar. Nah, sekarang masalahnya begini. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa di antara 73 golongan itu hanya satu yang masuk surga, tapi di detik yang sama Anda percaya bahwa semua golongan benar, bahwa mau begini takbiratul ihramnya benar, mau begini benar, mau kunut nggak kunut juga benar. Makanya aku bilang, Bang, kebohongan tidak akan pernah bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain, karena suatu saat kebohongan itu akan terbongkar. Silakan. Jadi begini, terkait yang mana satu nih? Oke. Begini Bang Edis. Mengenai pertikaian seseorang, Bang Edis jangan berasumsi ketika sahabat-sahabat Rasulullah itu semua orang situ menjadi sahabat Rasulullah. Bukan seperti itu Bang Edis. Nah, jadi antara Ali dan Aisyah, yang mana sahabat dua-duanya sahabat Muhammad enggak? Macet antara Ali dan Aisyah, Bang. Teman-teman melihat dia macet, nampak-nampaknya dia sudah mengkasih kode kepada istrinya untuk mematikan wifi. Bukan jaringan kurang bagus ya? Halo? Gimana Bang? Biasanya kalian begitu Bang. Matikan wifi, kita sudah babak belur. Gimana? Bukan, tidak ada yang babak belur. Anda yang memframing. Oke, sekarang Anda tanya sama Bang. Jadi begini. Aisyah dan Ali dua-duanya sahabat Muhammad nggak? Ya. Aisyah adalah siapa Aisyah? Istrinya Muhammad. Istri Rasulullah. Ya, dia termasuk sahabat nggak? Ya kenapa dibilang sahabat? Termasuk golongan sahabat nggak? Bukan istri Nabi. Oke, gini aja. Tidak. Ali dan Muawiyah sama-sama sahabat nggak mereka? Muawiyah siapa? Muawiyah itu golongan. Ali menantu Rasulullah. Mereka sahabatnya Muhammad nggak? Anda makanya Anda biar tahu siapa sahabat Rasulullah. Enggak, saya tanya dulu. Kenapa lari ke antara Muawiyah? Ali dan Muawiyah, mereka sama-sama sahabatnya Muhammad nggak? Ali real. Sudah dikasih kode-kode macet-macet. Matikan wifi itu, bro. Matikan, hidupkan. Sahabat supaya macet-macet. Bukan. Demi Allah tidak ada prank. Itu apa masih disertai nih? Sudah mulai dia memacet-macetkan sinyalnya memang betul kurang baik di sini. Sebagai tanda-tanda ingin kabur. Ayo. Enggak, saya nggak akan kabur. Saya tidak akan pernah kabur dengan hal ini. Oke, antara Ali dan Muawiyah, apakah dua-duanya sahabat Muhammad? Ali menantu sekaligus sahabat Rasulullah, sementara Muawiyah belum tentu sahabat Rasulullah. Berarti Muawiyah pengkhianat. Bukan, karena Muawiyah belum semua. Muawiyah itu kan banyak. Belum tentu, tapi ini udah mulai. Metode takiyah dinyalakan. Aduh. Bertakiyah. Jadi sulit. Itu menurut Anda memframing, Mas Aris memframing. Anda memframing. Anda mungkin pertanyaan Anda sudah tidak menyambung. Saya tanya, Muawiyah sahabatnya Muhammad nggak? Kamu bilang bahwanya dengar dulu. Dengar. Gimana ini?
Muawiyah, makanya Mas Edis harus tahu Muawiyah itu siapa. Muawiyah siapa Muawiyah? Muawiyah itu siapa? Coba jelaskan. Tadinya dia pembenci Muhammad, lalu dia menjadi pembela Muhammad. Sebagian, bukan Muawiyah itu, karena itu Muawiyah itu golongan, paham? Muawiyah itu golongan, bukan perorangan. Ya, itu aslinya merujuk kepada Muawiyah. Gimana sih? Dan keturunannya itu artinya kepada golongan. Itu begitu artinya juga Anda menggolongkan Ali pun semua. nanti merujuk kepada golongan, yaitu golongan Syiah. Tapi sinyal Anda udah macet-macet ini, aduh. Oke lah, saya tahu Anda sudah berusaha memati-matikan sinyal supaya apa? Supaya diskusinya terganggu. Nah, metode seperti itu metode lawas. Sinyalmu macet-macet. Sinyalmu sudah macet-macet, suaramu sudah terputus-putus. Iya, tadi lancar jaya, sekarang macet-macet. Oke lah. Saya nggak tahu nih. Anda sudah macet-macet. Ya, Sudahlah, saya sudah tahu metode itu dah. Oke. Sampai jumpa kembali.